Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk belajar firman Tuhan. Dan kita tiba di Amsal pasal yang ke-14. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Itu penggalan lagu ketika kita belajar nyanyi di sekolah minggu. Lagu yang cukup populer pada waktu itu. Dan hari ini ternyata bisa kita lihat ada perkataan Salomo yang menunjukkan akan hal itu. Dua jalan, mana yang Anda pilih? Saya bacakan Anda di dalam ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jalannya lebar, orang banyak suka di situ, tapi ujungnya maut. Tapi juga ada jalan yang sempit. Tapi justru di jalan yang sempit ini membawa dia kepada kehidupan yang lebih baik. Dalam hidup ini, seperti yang Salomo katakan di dalam pasal yang 14, ada dua kelompok orang. Orang bijak dan orang fasik. Orang benar dan orang jahat. Mereka disebut fasik atau jahat tergantung dari apa yang mereka lakukan. Demikian juga halnya orang bijak, orang benar, terlihat daripada sikap dan apa yang mereka lakukan. Salomo mencoba membandingkan dua kelompok orang ini. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, inilah yang dilakukan oleh orang benar versus inilah yang dilakukan oleh orang fasik. Salomo begitu jelas membandingkan hal itu. Ayat yang kedua, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Orang jujur, kenapa takut akan Tuhan? Karena dia tahu bahwa Tuhan melihat kehidupan kita. Dia tahu, karena itu dia menghargai Tuhan. Dia menghormati Tuhan yang Maha Tahu. Sebaliknya, orang yang sesat jalannya menghina dia. Seolah-olah Tuhan tidak tahu, seolah-olah Tuhan tidak melihat. Bahkan seolah-olah dianggap Tuhan itu mati, meniadakan Tuhan, dan hidup semaunya sendiri. Jadi saudara, kalau kita berbuat dosa dan bertekun di dalamnya, itu sebetulnya kita menghina Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan itu tidak melihat, tidak tahu, bahkan maaf, Tuhan mati, sehingga tidak mengerti apa yang kita lakukan. Itu orang fasik dibandingkan dengan orang benar. Lalu kemudian kalau Anda baca juga di dalam ayat yang ketiga, ini juga diperbandingkan. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Orang benar dan orang fasik terlihat dari perkataannya. Orang fasik akan sembrono dengan perkataannya. Dia akan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Dia akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dia mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna. Tetapi orang benar, dia dipelihara oleh bibirnya. Dia akan gunakan kata-katanya hanya untuk membangun. Dia gunakan kata-katanya hanya untuk menguatkan orang, bukan melukai orang. Dan orang terberkati melalui perkataannya. Lalu kemudian, di dalam ayat yang kelima, saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa menyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Ini soal integritas. Orang benar akan dikenal melalui integritasnya. Sedangkan orang fasik diragukan sekali apakah dia orang yang punya karakter baik dan bisa dipercaya. Orang fasik tidak jujur. Orang fasik akan melakukan apapun demi tujuannya, kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan orang benar, dia belajar untuk setia. Dia belajar untuk menjaga integritasnya. Lalu kemudian kita coba lihat di dalam ayat yang ke-11. Ini merupakan akibat. Apa akibat orang benar dan apa akibatnya kalau kita berlaku seperti orang fasik? Ayat yang ke-11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Banyak orang berpikir sungguh enak jadi seperti orang fasik. Melakukan semaunya, melakukan kecurangan, kejahatan, dan dia pikir ini jalan yang lebar. Dia bisa mendapatkan semua yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara. Tapi ingat, firman Tuhan sudah menggarisbawahi rumah orang fasik akan musnah.
Kenapa musnah? Karena sesuatu yang dibangun dengan kecurangan, sesuatu yang dibangun dengan kejahatan tidak akan pernah bertahan lama. Sebaliknya, kemah orang jujur akan mekar. Sesuatu yang dibangun dengan benar, sesuatu yang dibangun dengan integritas, sesuatu yang dibangun dengan sebuah kepercayaan yang benar-benar dipertanggungjawabkan, sesuatu itu bisa berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang Anda pilih? Apakah Anda pilih jalan orang fasik ataukah Anda pilih jalan orang benar? Lagi kalau kita lanjutkan di dalam ayat yang 16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ini perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Orang yang mudah marah, mudah emosi, mudah mengumbar hawa nafsunya, kata-kata kotor, kata-kata tidak pantas, ini disebut orang bebal. Tapi orang bijak dia berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Yang satu dekat-dekat dengan dosa, yang satu berlari menjauhi dosa, yang satu menjauhi kejahatan, tapi yang satu justru mencari kejahatan itu ada di mana. Lalu kemudian ayat yang ke-17, siap lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ayat yang ke-21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ini juga fakta yang tidak bisa disangkal. Kita termasuk kelompok orang benar atau orang fasik terlihat dari sikap kita terhadap orang lain. Orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita, harusnya kita berbelas kasihan, harusnya kita menolong, harusnya kita lakukan sesuatu untuk membuat kehidupan mereka lebih baik. Tapi ingat, orang fasik justru memanfaatkan situasi seperti itu. Yang lemah malah ditindas karena dia pikir orang lemah tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawannya. Yang lemah malah dihina dan direndahkan luar biasa. Untuk yang seperti ini hati-hati, sebab Tuhan sendiri sudah mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan bersama dengan orang-orang lemah. Tuhan bersama dengan anak-anak yatim piatu, dengan janda-janda, dengan orang asing. Kalau kita menindas mereka, menghina mereka, semena-mena dengan mereka, kita berhadapan dengan Tuhan langsung. Sebaliknya, kalau kita berlaku baik, kita mengasihi, kita memberkati orang-orang lemah ini, sama saja kita melakukannya untuk Tuhan. Ada dua jalan, satu lebar, satu sempit. Yang satu jalan orang fasik, yang satu jalan orang benar. Mana yang Anda pilih? Tuhan berkati.